Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Tertulis demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara dikasihi Tuhan, di tengah-tengah nubuatan Nabi Yesaya atas kejatuhan bangsa Yehuda karena serangan tentara Asyur, terdapat janji kedatangan Mesias yang memberikan harapan. Janji tentang Mesias ini berbicara secara lebih dalam, bukan hanya untuk menyelamatkan secara lahiriah dari penjajah, tapi untuk memberikan kelepasan, pembebasan, dan keselamatan dari perbudakan dosa dan dari kebinasaan. Dituliskan di sini bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Nubuatan yang mulia tentang kelahiran Mesias ini mengingatkan bahwa Sang Mesias yang membawa kemenangan itu adalah seorang manusia. Namun dia bukan hanya manusia, tapi juga Allah. Secara teoritis, Mesias bisa saja seorang malaikat, atau Mesias itu adalah Tuhan tanpa unsur manusia. Namun pada kenyataannya, tidak ada satupun dari pilihan itu yang memenuhi syarat Mesias untuk menjadi juru selamat dan imam besar kita seperti Tuhan Yesus. Mesias juga bisa saja datang langsung sebagai manusia dewasa, diciptakan sebagai orang dewasa seperti ketika Adam diciptakan. Tetapi bagi Tuhan Yesus untuk sepenuhnya mengidentifikasi dirinya sebagai manusia, Ia harus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan datang dalam rupa manusia, sebagaimana dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Kalimat selanjutnya, seorang putra telah diberikan untuk kita, mengandung makna bahwa Sang Mesias itu adalah pemberian dari Allah kepada manusia. Dia tidak dikandung oleh karena keinginan seorang laki-laki, tapi ia dikandung karena pekerjaan Allah yang ajaib. Dalam Yohanes 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sang Mesias adalah putra Allah yang kekal, pribadi kedua dari Allah yang esa. Putra harus diberikan, karena pribadi kedua dari Tritunggal adalah kekal, dan ada untuk selama-lamanya. Nabi Yesaya dalam tuntunan Roh Kudus menyebutkan secara detail dua hal ini tentang Mesias, yaitu bahwa dia lahir sebagai manusia dan dia adalah pemberian dari Allah kepada manusia. Dan secara lengkap Nabi Yesaya menyebutkan siapa sebenarnya Mesias itu dengan mengatakan di kalimat selanjutnya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pemerintahannya kekal, tidak pernah berakhir. Itulah pemerintahan Allah yang berdaulat. Dan Sang Mesias itu adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia satu dan sehakikat. Kita bersyukur saudara dan bersukacita karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita manusia, adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Itu sebabnya Ia suci tanpa dosa, sehingga Ia layak menebus dosa semua manusia. Ia juga kekal dan tidak berakhir, sehingga Ia selalu ada untuk selama-lamanya. Beserta dengan kita,
dan menopang kita, serta Ia berkuasa sehingga Ia mampu untuk menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan manusia memberikan kita pengertian bahwa manusia benar-benar diciptakan menurut gambar Allah, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Dan kehadiran Kristus menunjukkan bahwa kita manusia bisa menjadi sempurna seperti Allah, sebagaimana ditunjukkan oleh keteladanan Tuhan Yesus. Jangan kita beralasan, saya hanya manusia biasa, tapi mari kita pandang Tuhan Yesus dan berjalan dalam kesempurnaan di dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan hidup kita di bumi ini, ingatlah selalu akan kebenaran ini, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Artinya saudara, ingatlah selalu bahwa Tuhan telah memberikan kita keselamatan. Jangan sampai kita kehilangan sukacita akan keselamatan karena berbagai persoalan dalam hidup. Tapi mari selalu jalani kehidupan ini dengan hati yang bersyukur dan bersukacita, sebab kita telah diselamatkan oleh-Nya. Ada harapan di tengah kesukaran, dan harapan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Ia yang telah menyelamatkan kita, Ia juga sanggup untuk memelihara dan menolong kita dalam sepanjang perjalanan hidup di bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersuka cita karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Engkau telah datang ya Tuhan sebagai manusia untuk menjadikan diri-Mu sebagai korban tebusan bagi dosa semua orang. Terima kasih untuk keselamatan yang daripada-Mu. Kami tidak mau melupakan kasih-Mu yang besar, dan kami mau bersuka cita dalam keselamatan-Mu. Walaupun ada pergumulan, persoalan dalam hidup yang kami jalani, tapi kami tidak mau melupakan akan sukacita keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami terus berjalan dalam kesempurnaan seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang malam ini, berikan kami istirahat, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan memberikan kesembuhan dan nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh dunia, dan setiap umat-Mu Tuhan, Tuhan selalu pimpin untuk senantiasa kuat dan setia dalam iman. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.